Baik, kita mulai saja langsung. Ini video tentang noda berat yang terakhir. Yuk, kita mulai aja langsung. Nah, sekarang ini menurut saya beda. Pak. Wah, mantap. Dibilang. Ya, kinclong. Mantap. Wih, nah jangan kaget kalau yang ini biasanya akan ada timbul warna baru. Biasanya dia akan entah merah entah ungu. Tuh, Iya, soal kali kena kali merah dia. tuh. Tapi jangan kaget. Nah, ya. Kali merah. Sekarang kita coba dengan uh, Quickall. Kita tetes, biasanya pasti ada perubahan lagi kalau memang bereaksi. Berubah ke kuning, tapi tidak hilang. Ya, eh, berpudar ya. Kena sabun ini lagi. Merah lagi. Tuh. Bisa minta tolong ambilkan cuka. Citrun ada? Sur. Sur, sur. Sur. Dikali satu. Pakai central soy. Jadi stop. Tuh. Cukup. Kita coba. Merahnya hilang, ininya makin cerah. Nempel. Nah, berarti ini basahnya tinggi. Karena dia dengan warna kuning, kemudian kunyit itu bereaksi, maka timbullah merah. Ini asam, Sur asam. ini basah. Jadi ini dinetralkan kembali oleh asam. Tuh. Nah, sekarang Quickall sudah tidak, hanya sedikit, nggak terlalu ini. Sama, tidak. Kuningin lagi. Sesuatu yang, nah karena udah kena shower, jadi walaupun kalau tadi kan langsung merah, cuma ini jadi melebar tuh. Oh, sini nempel ternyata. Iya tuh, makin, iya. Berikutnya ya saya seperti ini. Kalau misalnya ada noda itu, enggak, eh berkurang tapi dikit. Berkurang tapi dikit. Sekarang kita coba ke sedikit, masih dominan kuningnya.
harus ganti air. Ternyata tidak bisa juga. Coba dengan lakol. Nah, harusnya sebenarnya ini kita harusnya dibilas dulu supaya tidak terjadi bentrok antara chemical. Sama, nggak berubah sama sekali. Nah, ternyata untuk kunyit tidak berhasil. Ini bagi orang yang nekat. Jadi penggunaan pemutih untuk menghilangkan noda kunyit pada pakaian berwarna. Jadi ini kita sediakan air berapa mili nih? 200 mili ada ya? Sekitar 1 gelas aqua gelas ya. 200 milian. Ini saya campurkan pemutih sekitar 1 tutup botol kurang. Yang baru mana? Oh, ini ya. Kita kocek dulu. Nah, kita aplikasikan ke noda. Tapi sebelumnya ininya kita bilas dulu. Bentar. Jadi bilasnya pakai air alkali. Harusnya sih air itu. Iya. Ada lagi? Boleh? Tempat segini. Ini sebenarnya udah berkurang juga sih ya. Cuma nggak terlalu efektif ngangkat. Ya, coba dibilas dulu. Nuh, ini. Udah dibilas. Sia-sia bilang. Nah, sebelum ke spotnya, kita coba di area yang ini. Ini pakai Baiklin ya. Pakai Baiklin. Baiklinnya ini. Supaya aman. Kita mengetahui tingkat kekuatan. Jadi dites dulu bisa dia akan merusak warna kah, merusak serat kah, merusak air kah? Jangan langsung. Nah, nggak ada perubahan. Istilahnya jadi putih, ya. Nggak luntur ya. Ya. Karena tadi walaupun ini pakai Baiklin, kita campur dengan air yang lumayan banyak. Ada 1:10 ada ya? Lebih ya. 1/20. Ya, tuh. Nah, sekarang baru diaplikasikan ke noda. Ini tadi pakai ini ya. Tuh, udah nggak merah sekarang. Pengaruhnya kuat banget ya. Kenapa? Ngalahin alkali. Nah, pasain dulu semua. Kalau misalnya ini masih kurang mempan juga, kita coba tambahin. Oh, saur masih ya? Padahal masih kecium Baiklin ya. Ini berubah tuh. Dia ada berkurang sedikit. Ya, ini kan sengaja saya nggak semua nih. Cuma gara-gara ini loh, gara-gara alkalinya ini jadi merah. Ya. Nah, ini kan udah terlihat reaksinya ya. Awalnya kan pekat, ya. Kurang. Ya, tuh ini udah mulai bereaksi. Sekarang kita coba, Semua. ya. Tadinya udah langsung sama ini sama saya, tapi takutnya ini malah nggak bereaksi.
main kan? Ya cuma agak lama. Ini itu udah makin yang tadi. Iya. Yang ini tadi udah berkurang, udah hilang sama sekali nih. Ya. Ini kita coba diamkan dulu. Karena memang ya sama reaksinya beda ketika yang murni. Beda. Nah, nggak apa-apa, ini kan baju tak bertuan. Nah, kita coba langsung ya. Kayak gini aja. Nggak kelihatan banget. Langsung gitu. Tuh kan, kekuatan ini langsung dengan ini yang udah dicampur beda. Cuma itu tadi kita harus kekuatan si ininya, bajunya beda kan, cepet banget. Betul banget ya. Ini kita coba satu banding satu. Lihat perubahannya. Ini bisa hilang. Ini ajaib ya. Beda. Kurang empat. Gampang. Wah. Mantap. Wah. Hilang, ada kunyit. Belum, masih ada. Tapi merah ada, tinggal pakai saus ya. Ya, Nah, tinggal aplikasikan saus. dibilas. Bilas biar merah-merah. Dah, ini telur. Mantap. Wih, Tepuk tangan untuk Backlin. Akhirnya ada kunyit hilang. Akhirnya ada kunyit hilang. Berarti rumusnya 1:1 biar nggak terlalu keras ya. kita lihat ininya, bahannya. Tuh, tingkat kekuatan warnanya. Karena kan tadi kita tes dulu, nggak langsung ke spot seperti itu. Langsung. Nah, sekarang kita coba yang tadi yang sudah menggunakan berbagai macam. Ininya baunya lebih santer. Nah, ini ada pudar nih. Cuman nantinya kalau mau biar ini rata, ya nantinya campur pemutih. Hilang. Nah, udah. Berhasil. Bersih. Oh, ini udah campur air, siniin aja. Apalagi kalau warna putih. Kalau warna putih kan lebih, kita nggak begitu was-was. Jadi nggak usah seperti tadi yang harus dicampur apa. Kalau putih kan memang aman. Backlin itu aman di putih. Kecuali pakaiannya itu yang ada karetnya, itu agak riskan. Karena si karetnya itu ada yang memang tidak kuat dengan pemutih, nanti bisa mengakibatkan lapu. Aplikasinya jangan sampai main tuang atau main guyur, tapi pengaplikasiannya menggunakan sikat gigi. Jadi dicelupkan, jadi jangan basah-basah di disikat. Misal gini, oh ini kan basah, tapi usahakan gini, baru gini. Dan kalau spotnya seperti tadi, usahakan itu jangan acak. Ya, misalnya ini bulat segini, jadi kita setengah dulu, baru yang ke berikutnya.
Itu juga salah satu cara supaya kita bisa mengetahui ketika tidak respon atau apa kan nggak belang, nggak ini. Nah ini hasilnya. Ternyata bisa menghilangkan noda kunyit itu BB atau bermudi. Dan tidak lupa penggunaan flour setelah menggunakan chemical baking. Bahkan chemical apa putih ya Pak? Kalau alkalinya tinggi, memang diwajibkan untuk menggunakan penetral. Nah, seperti Baiklin, ya harus ada penjelasan. Nah ini netral di sini alkali. Sour. Ya, namanya sour neutralizer. Nah, bermanfaat sekali untuk membilas alkali dan deterjen, Baiklin. baiknya dan chemical lain. Jadi yang tadi ada merah-merah ini kan ya, bisa jadi merah-merahnya. Ya. Merah-merah juga alkali yang bereaksi. Ya. Untuk di laundry sendiri itu ada chemical-chemical yang memang biasanya dipakai. Pertama itu ada alkali atau deterjen, kemudian pemutih. Pemutih itu juga ada dua, ada yang pemutih yang bisa bereaksi di atas suhu derajat di 40 sampai 70 derajat, ada juga pemutih yang bisa bereaksi di air dingin atau yang kita sebut dengan oksibus atau H2O2, itu termasuk pemutih yang rendah atau pemutih yang aman untuk warna. Kemudian berikutnya adalah softener. Softener fungsinya adalah melembutkan serat bahan, kemudian sour. Nah ini fungsi dari sour sendiri adalah penetral atau menurunkan pH akibat dari menaiknya pH pada proses pencucian karena sabun alkali atau bleach atau pemutih itu mengandung pH tinggi atau basah. Kenapa harus proses pencucian membutuhkan sour? Supaya pakaian akan lebih awet. Linen bisa awet karena itu tadi ya, karena pH yang sangat tinggi bisa mengakibatkan kerapuhan pada pakaian atau linen atau serat bahan. Makanya memang harus dibutuhkan sour atau penetral. Nah, itu beberapa chemical yang biasanya ada pada laundry yang profesional. Jangan lupa like and subscribe. Tunggu video-video berikutnya tentang noda dan laundry satuan bersama saya Kang Icang. Salam laundrypreneur. Tunggu. Lain waktu kita akan lagi menghilangkan noda secara menggunakan. Ya udah selesai tuh pelatihannya kok seperti itu aja. Kalau yang laundry apa namanya kiloan dan satuan ya. Gimana suaranya udah jelas nih semua? Oh, sudah, Pak. Ya, tadi berarti ada yang mungkin internetnya lagi nge-lag ya. Gimana mungkin ada yang mau sharing-sharing atau apa gitu? Oh sebentar ini. Oh ya udah nggak apa-apa lah. Dilanjut. Ya udah dilanjut aja nih. Ternyata rekamannya masih jalan ya. Lupa matiin. Recording saya tutup aja. Berarti.